Sudah, Bu. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan produk instrumen rencana evaluasi aksi 1. Di sini ada 5 yang akan saya tampilkan. Yang pertama jurnal refleksi, 2 lembar evaluasi, 3 penilaian wawancara, 4 hasil survei kepada murid atau guru atau kepala sekolah atau orang tua. Yang kelima adalah artefak hasil belajar siswa. Yang pertama di sini ada jurnal refleksi. Yang pertama di sini ada jurnal refleksi untuk guru. Nama sekolahnya SDS Pemuka Sakti Manis Indah. Mata pelajarannya tematik yaitu tema 2. Nama gurunya saya sendiri Banjar Ayu Astuti. Kelas 5, pertemuan 1 dan 2. Nah, di sini ada kompetensi dasar untuk pembelajaran kelimanya. Di sini ada muatan bahasa Indonesia, SBDP, serta IPA. Sedangkan untuk pembelajaran ke-6, pertemuan keduanya itu ada muatan SBDP dan PPKN. Nah, di sini pertanyaan yang nanti akan diajukan yaitu adalah yang pertama, jenis kegiatan belajar yang telah berlangsung atau yang telah dilaksanakan para peserta didik. Terus yang kedua, kejadian-kejadian penting selama kegiatan pembelajaran. Lalu peran yang saya lakukan dalam proses pembelajaran, hal-hal positif atau keberhasilan yang telah saya capai dalam proses pembelajaran. Yang kelima, kualitas pembelajaran yang telah berlangsung. Yang keenam, capaian siswa atau dibandingkan dengan tujuan pembelajaran yang telah ditargetkan tercapai setelah mengikuti pembelajaran. Yang ketujuh, hal positif yang saya rasakan tentang proses pembelajaran. Lalu yang ke-8, hal negatif yang saya rasakan tentang proses pembelajaran. Yang ke-9, hal-hal yang harusnya saya lakukan. Lalu yang ke-10, hal-hal yang akan saya lakukan pada pertemuan pembelajaran berikutnya. Yang ke-11 adalah hasil utama kesimpulan yang saya peroleh dari pembelajaran ini. Jadi untuk lembar evaluasi ini adalah untuk diri saya sendiri. Lalu yang kedua, jurnal refleksi untuk peserta didik. Ya, ini sama juga identitasnya. Nanti di sini ada nama siswanya, kita ambil beberapa siswa, lalu kelasnya. Di sini pertanyaannya, yang pertama, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Yang kedua, manfaat apa yang dapat kalian ambil dari pembelajaran ini? Yang ketiga, bagaimana perasaan kalian selama belajar? Yang keempat, materi apa yang belum kalian pahami? Dan yang terakhir, apa yang kalian sukai dari pembelajaran ini? Nah, yang ketiga, jurnal refleksi produk rencana aksi 1. Di sini ada 2 pertanyaan, apakah produk perangkat pembelajaran telah memenuhi kriteria? Nah, nanti di sini ada produk RPP, produk bahan ajar dan LKPD, produk media, serta produk instrumen penilaian. Yang kedua, ada upaya apakah yang dilakukan? Ini juga iya, nanti di sini kurang lebih nanti jawabannya seperti ini. Lalu yang kedua ada lembar observasi pendidik dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, ini identitasnya sama. Ini KD-nya tadi di pembelajaran 5 ada 3 muatan pembelajaran, lalu di pembelajaran 6 ada 2 muatan pembelajaran. Di sini ada petunjuk pengisiannya. Mohon Bapak Ibu, Kepala Sekolah atau Guru Pengawas memberikan tanda checklist pada kolom yang sesuai skor 1, 2, 3, dan 4. Skor 4 itu sangat baik, 3 baik, 2 cukup, 1 kurang. Di sini ada beberapa kegiatan pendahuluan, inti, penutup. Nah, nanti di sini aspek-aspek yang akan dinilai ada di kolom ini. Lalu yang selanjutnya lembar observasi peserta didik. Di sini sama jumlah siswa yang diamati ada 29 orang. Nah, ini checklist. Berilah tanda checklist pada kolom skor sesuai keadaan yang sebenarnya. Yang pertama, antusiasme peserta didik saat apresiasi bagaimana, lalu perhatian peserta didik terhadap pendidik saat penyampaian materi, keaktifan peserta didik dalam bertanya, keaktifan peserta didik dalam menjawab pertanyaan, keterampilan peserta didik dalam berpendapat atau mengkritik, lalu interaksi peserta didik saat melakukan diskusi secara kelompok, keterampilan saat mengikuti proses pembelajaran, penampilan hasil kerja siswa dalam kelompok atau presentasi, pengerjaan evaluasi hasil pembelajaran. Jadi skor 1 itu apabila 40 siswa 40%, artinya bila sekitar 12 orang siswa aktif dalam pembelajaran. Skor 2 bila hanya 17 orang siswa aktif dalam pembelajaran. Lalu skor 3 bila sekitar 23 orang siswa aktif dalam pembelajaran. Lalu skor 4 itu 100% apabila keseluruhan siswa atau 29 orang itu aktif dalam pembelajaran. Skornya 0 kalau tidak ada siswa yang aktif dalam pembelajaran. Lalu yang selanjutnya adalah instrumen lembar observasi. Di sini ada penilaian sikap, observasi, dan pencatatan sikap selama kegiatan. Di sini ada
sikap spiritual sama seperti tadi, ketaatan beribadah, toleransi dalam beribadah, berperilaku syukur. Lalu di sini ada indikator-indikatornya, dan di sini bentuk SB itu adalah sangat baik, B itu adalah baik, PB perlu bimbingan. Jika sangat baik, jika 3 hal dilakukan, kalau baik, jika 2 hal dilakukan, kalau perlu bimbingan itu jika kurang dari 1 hal dilakukan. Nah, ini instrumen penilaian sikapnya, instrumen sikap spiritual, nanti diisi nama anak siswanya. Lalu ada rubrik sikap sosial. Di sini ada di sikapnya ada disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri. Ada indikator-indikatornya, lalu juga ada bentuk penilaiannya seperti yang tadi. Ini juga ada instrumen sikap sosial. Lalu yang terakhir, ini ada yang penilaian wawancara dengan guru. Di sini saya melakukan 2 wawancara dengan teman sejawat saya, guru kelas 5A serta guru kelas 5C. Nah, di sini yang pertama dengan Pak Busro, nanti pertanyaannya menurut Bapak apakah kegiatan pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai dengan RPP yang saya buat? Ini menurut Bapak apakah model pembelajaran dan media yang saya gunakan dalam kegiatan pembelajaran sudah inovatif? Menurut Bapak apakah yang harus saya perbaiki dalam kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan? Menurut Bapak apakah yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kekurangan saya? Kelewat. Terus ini juga ada dengan Ibu Febri Jusnita, dia teman sejawat saya yang mengajar di kelas 5C. Pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang tadi. Lalu survei kepada murid, guru atau kepala sekolah atau orang tua. Yang pertama, survei kepada peserta didik. Ini lembar pernyataan untuk peserta didik. Nanti diisi nama anaknya, nama siswanya. Lalu di sini ada instruksi untuk mengisinya. Nanti peserta didik bisa memilih gambar perasaan ketika mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ada sekitar 8 pertanyaan yang diajukan. Lalu yang kedua, ada survei kepada orang tua peserta didik. Lembar pernyataan untuk orang tua, nanti diisi hari kapan kita akan memberikan lembar pernyataan ini. Lalu di sini perintahnya, berilah tanda checklist pada kolom skor sesuai keadaan yang sebenarnya. Di sini ada proses pembelajaran di sekolah yang bermutu. Lalu di sini ada indikatornya apa saja, nanti orang tua menceklis di skornya, apakah 1, 2, atau 3, atau 4 penilaiannya. Yang kedua pertanyaannya adalah hasil dari proses pembelajaran yang berdampak pada kualitas SDM anak, nanti juga sama, orang tua mengisi skor di sini. Untuk 1 itu kurang, 2 cukup, 3 baik, 4 sangat baik. Nah, di sini yang kelima, artefak hasil belajar siswa. Produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian artefak hasil belajar siswa. Di sini nanti anak-anak menulis namanya, nama kelompoknya. Nah, di sini ada LKPD 1, LKPD 2, dan soal evaluasi, di mana indikator pencapaiannya untuk LKPD 1 ini untuk pembelajaran kelimanya, pertemuan 1, LKPD 2 untuk pembelajaran ke-6, pertemuan kedua, lalu soal evaluasinya adalah gabungan antara pembelajaran 5 serta pembelajaran 6. Nah, ini juga saya lampirkan LKPD untuk pembelajaran 5, pembelajaran 6, serta ada juga soal evaluasi untuk anak-anak. Ya, mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.